Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman mahasiswa. Terima kasih atas kehadirannya. Tunggu sebentar, saya cek lagi. Tadi kayaknya ada yang masuk lagi ya. Oh, kasih pesan. Oke, kita mulai. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman mahasiswa. Di pertemuan kelima ini kita akan membahas tentang modul kelima. Masih sama, modul kelima akan mempelajari tentang cara penyelesaian linear programming. Tapi di sini kita akan mempelajari dengan metode yang berbeda dengan metode yang kemarin kita pelajari. Kalau kemarin kita belajar dengan metode grafik, sekarang kita belajar dengan metode simplex. Nah, karena untuk materi kali ini cukup padat ya, jadi mungkin untuk awalan tentang tujuan dan kawan-kawan kita skip aja, nanti bisa dibaca. Saya hanya sekilas menyampaikan kalau di mata kuliah ini nanti akan terdiri dari 3 kegiatan belajar. Satu, kita akan pelajari bagaimana cara metode simplex itu digunakan untuk menyelesaikan masalah linear programming. Lalu masih sama, kita akan pelajari tentang analisis sensitivitas. Lalu yang ketiga, kita akan mencoba menggunakan software QM untuk menyelesaikan persoalan linear programming dengan metode simplex gitu ya. Nah, selanjutnya di sini untuk kelebihannya metode simplex itu sendiri, dia itu dapat diterapkan untuk masalah dengan variabel keputusan yang lebih dari 3, dimana kemarin kita sampaikan bahwa untuk variabel yang lebih dari 2 itu metode visual itu susah gitu ya, maksimalnya dia bisa 3, tapi itu pun juga rumit. Nah, karena itu kalau misalnya kita punya variabel lebih dari 2 atau lebih dari 3, sebaiknya kita selesaikannya menggunakan metode simplex aja. Tapi di sini karena dia itu bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah yang lebih susah, maka seperti juga itu kekurangannya metode ini adalah lebih rumit dan penerapannya serta perhitungannya akan juga lebih kompleks atau lebih rumit dibandingkan dengan hanya metode grafik kemarin. Oke. Untuk formulasi masalah masih sama seperti kemarin, kita punya 2, fungsi tujuan dan fungsi pembatas. Untuk simbolnya kita skip aja karena kemarin kita sudah mempelajarinya ya. Masih dengan yang sama dan juga dengan tabel yang sama. Tapi kalau di ini tabelnya ini sama seperti tabel di modul 4 kemarin, dengan kondisi ada kesalahannya di tabelnya gitu ya. Tapi kalau untuk di modul yang terbaru ini nggak perlu, karena ini hanya istilahnya review dari pertemuan kita kemarin. Karena kita sama-sama masih membahas tentang linear programming. Nah, disinilah kita mau mulai masuk ke bagaimana kita memformulasikan masalah agar bisa diselesaikan dengan metode simplex. Nah, pertama kita masuk bagaimana kita akan memformulasikan fungsi tujuan yang akan kita selesaikan. Fungsi tujuan ini menunjukkan tujuan yang akan dioptimalkan, maksimasi atau minimasi. Kita kasih simbol dia Z. Kalau kemarin grafik kita gambarkan dia. Kalau ini bukan grafik maka kita bentuk fungsi tujuannya itu menjadi seperti ini. Kalau kemarin kan Z sama dengan formulasinya. Tapi kalau untuk menyelesaikan dengan metode simplex, maka semua formulasi kita pindah ke arah kiri sehingga sisi kanan itu bernilai 0 gitu ya. Jadi seperti ini, kita pindah ke arah kiri semua. Lalu untuk kasus yang sama seperti kasus yang kita bahas di modul 4 kemarin. Nah, di situ kita punya 2 aktivitas, yaitu produk 1 dan produk 2, dan kita punya 2 juga source atau sumber, yaitu bahan baku A dan bahan baku B, di mana kondisi kapasitasnya bahan baku A dan B adalah 6.000 dan 9.000. Dan di sini kemarin kita punya
fungsi tujuan adalah kita dapat dari kondisi ini. Kita maksimalkan sumbangan terhadap laba. Nah, di sini kita inginkan memaksimalkan sumbangan terhadap laba. Sumbangan terhadap laba itu kita formulasikan Z, harusnya kan formulasinya Z sama dengan 3x1 ditambah 4x2. Nah, karena Z sama dengan 3x1 ditambah 4x2, di situ kita harus rubah formulasinya, kita arahkan semua yang bervariabel itu ke kiri sehingga fungsinya menjadi seperti ini. Lalu sisi kanannya sama dengan 0. Oke ya. Ini tuh seharusnya dimulai dari Z sama dengan 3x1 plus 4x2. Lalu kita arahkan semuanya yang bervariabel ke arah kiri sehingga sisi kanan itu hanya bernilai 0. Oke, jadinya seperti ini. Lalu selanjutnya untuk fungsi pembatas. Untuk pembatas fungsional itu kita harus tambahkan yang namanya slack variabel. Nah, di mana slack variabel itu adalah variabel yang berfungsi untuk menampung perbedaan antara sisi kiri dan sisi kanan yang diakibatkan dari perubahan tanda pertidaksamaan menjadi tanda persamaan. Nah, untuk catatan, kalau persamaannya itu kurang atau sama dengan, itu slack variabelnya kita tambahkan. Nah, kalau persamaannya lebih besar sama dengan, slack variabelnya kita kurangkan. Nah, untuk persamaan kita yang mana tujuan kita adalah maksimasi, standarnya fungsi pembatasnya akan memiliki pertidaksamaan kurang atau sama dengan, sehingga fungsi pembatasnya itu nanti akan kita tambahkan slack variabel masing-masingnya. Dari ilustrasi yang ada kemarin, kita dapatkan akan ada dua fungsi pembatas, yaitu fungsi pembatas kapasitas A dan fungsi pembatas kapasitas B. Di mana fungsi pembatas kapasitas A sesuai dengan formulasi masalah untuk penyelesaian simplex ini, kita langsung tuliskan 2x1 plus x2 ditambahkan S1. S1 adalah slack variabel yang kita tambahkan di persamaan pembatas 1, itu sama dengan 6000. Oke. Untuk persamaan fungsi pembatas 2 pun juga begitu. Di sini 2x1 plus 3x2 plus S2 adalah slack variabel yang kita tambahkan di fungsi pembatas 2, itu sama dengan 9000. Oke. Nah, masuk ke fungsi pembatas, kita punya dua macam fungsi pembatas. Satu fungsi pembatas fungsional dan yang kedua adalah pembatas tanda. Untuk pembatas tanda kita tidak perlu ubah apa-apa, dimana kita itu pun, tapi di sini karena kita punya satu tambahan variabel yaitu namanya slack variabel, dan itu slack variabelnya pun juga harus dibatasi tandanya. Nah, di sini fungsi pembatas tanda itu adalah fungsi yang menunjukkan bahwa variabel keputusan tidak boleh bernilai tertentu. Biasanya dalam kasus program linear sederhana, variabel keputusan tidak boleh bernilai negatif. Oke, atau lebih besar sama dengan 0. Karena itu semua variabel yang ada, baik variabel keputusan ataupun slack variabel, kita harus kasih batasannya. Semua harus lebih besar sama dengan 0. Oke. Nah, akhirnya kita dapatkan formulasi masalah standar untuk kita bisa selesaikan masalah linear dengan menggunakan metode simplex itu adalah sebagai berikut.
fungsi tujuan akan kita ubah semuanya, kita arahkan ke kiri agar sisi kanannya bernilai 0, sehingga fungsi z-nya itu akan mengurangi fungsi oke lah, kalau yang di sini tadi fungsi z akan dikurangkan 3x1 dikurangkan 4x2 sama dengan 0. Oke ya. Lalu ini adalah fungsi pembatas 1, fungsi pembatas 2, dan ini fungsi pembatas tanda. Oke. Kita berhenti dulu dari sini. Kira-kira ada yang ditanyakan? Oke, maaf sebentar, saya ceknya. Ini ada tambahan Mbak Dwi Susanti. Sama Mbak Triani ya yang ke rumah sakit. Selamat datang Mbak Dwi Susanti dan Mbak Triani. Oh, sebentar, saya cek chattingannya ya. Gambarnya nggak kelihatan tadi. Saya coba tanya ke Mbak Yeni tadi, sudah kelihatan. Sebentar. Selamat malam Mbak Lutfiana. Oh, ini. Oh, ini Mbak Yeni ya yang bilang nggak kelihatan. Oh, gambarnya nggak ada. Kenapa ya? Udah ya, oh, alhamdulillah. Saya takutnya saya yang sinyalnya kurang bagus. Oke, alhamdulillah kalau misalnya sudah kelihatan. Oke ya, kita lanjutkan. Semoga tadi materinya masih belum terlalu menyulitkan ya. Kita membuat formulasi masalah standar untuk kita bisa selesaikan dengan metode simplex. Oke, kita masuk ke materi lagi ya, kita kembali. Oke. Nah, selanjutnya, jadi teman-teman, inilah nanti formulasi standar untuk kita bisa menyelesaikan masalah linier dengan menggunakan metode simplex. Jadi harus dibuat seperti ini. Fungsi tujuan untuk bagian kanan itu harus kita buat 0. Oke ya. Lalu untuk masing-masing fungsi pembatas yang memiliki tanda pertidaksamaan untuk fungsi pembatas fungsionalnya harus kita sama dengankan. Kalau untuk pembatas tanda nggak masalah. Oke. Nah, metode simplex standarnya itu untuk metode simplex standarnya itu digunakan untuk masalah maksimasi ya. Tapi bukan berarti dia tidak bisa digunakan untuk masalah minimasi. Nanti kita akan bahas bagaimana jika ada sebuah penyimpangan jika fungsi tujuannya berubah menjadi minimasi. Nah, yang pertama kita step-step untuk mengerjakan metode simplex. Yang pertama adalah memasukkan formulasi masalah ke dalam tabel simplex. Nah, bentuk umum dari tabel simplex adalah seperti ini. Paling kiri itu adalah variabel dasar. Lalu selanjutnya ini adalah variabel fungsi tujuan. Nah, ini adalah variabel-variabel yang kita cari nilainya. Dan ini adalah NK adalah nilai kanan, nilai dari sisi kanan di setiap persamaan. Nah, kalau masing-masing garis ini itu menunjukkan jumlah persamaannya. Kalau Z itu menunjukkan kondisi fungsi tujuannya. Lalu baris yang kedua ini menunjukkan kondisi fungsi pembatas 1, fungsi pembatas 2, dan fungsi pembatas kesekian selanjutnya dan selanjutnya sampai fungsi pembatas fungsional terakhir. Kita tidak memasukkan fungsi pembatas tanda dalam tabel ya,
hanya fungsi tujuan dan fungsi pembatas fungsional saja. Nah, kalau dari formulasi masalah yang kita dapatkan tadi, maka caranya kita memasukkan ke dalam tabelnya adalah seperti ini. Nah, kalau di buku itu ada di halaman 5.5 ya. Nah, ini kita lihat tadi kita punya fungsi tujuan adalah memaksimasi z minus 3x minus 4x minus 3x1 minus 4x2 sama dengan 0. Nah, artinya untuk baris persamaan fungsi z itu koefisien z-nya berapa? 1. Koefisien x1-nya berapa? Minus 3. Koefisien x2-nya berapa? Minus 4. Koefisien S1 0, koefisien S2-nya 0. Oke, sorry ini tadi belum saya sampaikan. Ini adalah nilai, ini menunjukkan nilai koefisien. Di sini ini menunjukkan nilai koefisien Z di dalam Z. Ini menunjukkan nilai koefisien S di dalam Z. Tapi kalau di sini S1 menunjukkan nilai koefisien S di dalam baris baris S ya. Jadi ini isinya adalah nilai koefisien yang ada di dalam persamaan yang tadi kita buat di awal. Kalau ini nilai dari sisi sebelah kanannya sama dengan. Jadi kan ada sama dengan terus angka itu semua ditaruh di sini. Oke. Kalau gitu untuk untuk persamaan fungsional yang pertama, yang mana itu adalah persamaan fungsional selek 1, di mana selek 1-nya itu 0 kan, di Z-nya 0, nggak ada Z-nya. Ini koefisien Z-nya di persamaan S1 kan nggak ada ya, 0. Lalu X1-nya 2, koefisiennya X2-nya 1 dan S1-nya 1, S2-nya 0. Lalu nilai kanannya atau NK-nya 6000. Oke. Lalu untuk persamaan S2-nya itu koefisien Z-nya di persamaan S2 0, lalu di persamaan X1 2, persamaan lalu X1-nya itu koefisien 2, X2-nya koefisiennya 3, S1-nya 0, S2-nya 1 dan nilai kanannya adalah 9000. Nah, variabel dasar itu adalah ini. Di bawahnya nilai Z ini adalah variabel dasar. Variabel dasar itu di baris Z harus bernilai 0. Nah, oke ya. Nah, ini kita tulis untuk kita masukkan ke tabel simplex. Belum kita selesaikan, masih kita tulis di awal. Setelahnya kita akan menyelesaikannya. Bagaimana cara menyelesaikannya dengan metode simplex? Nah, kita akan bahas ini di halaman selanjutnya. Dari awal tabel ini kita akan selesaikan dengan pertama kita akan memilih kolom kunci. Bagaimana cara kita memilih kolom kunci? Kolom kunci kita pilih yaitu adalah kolom yang mempunyai nilai negatif paling kecil di baris Z. Oke ya. Kalau di sini sudah dipilih mungkin membingungkan, kita pelajari dari sini. Baris Z itu kan ini, ya. Yang memiliki angka negatif paling kecil yang mana? X2. Maka kolom X2 ini akan menjadi kolom kunci. Oke, akan menjadi kolom kunci. Oke. Selesai sudah satu langkah. Kita masuk ke langkah selanjutnya.
setelah kita mendapatkan kolom kunci, maka kita pun juga harus mencari yang namanya baris kunci. Nah, baris kunci itu kita cari, kita pilih baris kunci adalah baris yang memiliki nilai indeks positif paling kecil. Nilai indeks itu apa? Nilai indeks itu adalah nilai pada kolom NK, dibagi nilai pada kolom kunci untuk kondisi barisnya ya. Nah, di sini maka kita cari untuk baris S1, maka itu adalah 6000 dibagi 1. Untuk baris S2 maka adalah 9000 dibagi 3. Dari sini kita dapatkan bahwa nilai indeks dengan positif terkecil kita dapatkan pada baris S2. Maka baris S2 ini akan menjadi baris kunci. Kita kasih tanda. Oke. Selanjutnya yang harus kita lakukan adalah kita ubah nilai di baris kunci mana? Ini. Sebelumnya kita tutupin dulu. Nggak usah ditutupin. Jangan lihat yang dua. Perhatikan yang satu ini dulu. Pertama, kita ubah nilai dari baris kunci ini dengan cara membagi semua nilai di baris kunci dengan nilai dari kolom kunci yang ada di baris kunci. 3 ini adalah nilai irisan dari kolom kunci dan baris kunci. Maka kita bagi semua baris ini dengan 3. 0 dibagi 3 hasilnya 0. 2 dibagi 3 hasilnya 2/3. Lalu 3 dibagi 3 hasilnya 1. Dan 0 dibagi 3 0, 1 dibagi 3 1/3, 9000 dibagi 3 3000. Oke. Nah, setelah kita bagi baris kunci dengan nilai dari kolom kuncinya, maka sisa nilai di kolom kunci lama langsung kita taruh dia jadi 0. Nah, bagaimana membuat ini jadi 0? Itu caranya adalah ini. Nilai baru, nilai lama dikurangi nilai baris yang bersesuaian pada kolom kunci dikali nilai baris kunci baru. Nah, jadi istilahnya dengan cara itu kita akan mendapatkan kondisi kolom kunci itu kalau nilai kolom yang beririsan dengan baris kunci itu harus kita jadikan nilai 1 dengan caranya apa? Dengan dibagi oleh angka itu sendiri, sisanya kita harus jadikan dia 0. Nah, caranya dengan apa? Caranya adalah dengan cara ini. Dan ini itu adalah cara yang kita gunakan untuk mengubah semua nilai yang ada. Dengan cara dasar ini akan membuat nilai pada kolom kunci yang tidak beririsan dengan baris kunci itu menjadi 0 dan akan mengubah yang lainnya menjadi nilai baru, yaitu seperti ini. Nah, di sini semua nilai pada kolom kunci bernilai 0 kecuali yang terletak pada baris kunci. Lalu semua nilai yang bukan non kunci semua nilai yang bukan kunci atau nilai yang non kunci kita cari nilai barunya seperti ini, yaitu nilai lama kan yang di sini dikurangi nilai baris yang bersesuaian pada kolom kunci, nilai baris yang bersesuaian pada kolom kunci. Nilai baris yang bersesuaian pada kolom kunci adalah ini dikalikan nilai baris kunci baru. Nilai baris kunci baru kalau ini adalah
nilai baris kunci barunya. Kalau ini adalah ini. Oke ya. Nah, di sini kita coba mencari nilai Z untuk masing-masing kolom. Di sini kita cari Z pada kolom X1. Kita cari ini. Z pada kolom X1 adalah ini. Dan di situ kita akan gunakan formulasi ini. Nilai lamanya berapa? Minus 3. Lalu nilai baris yang bersesuaian nilai baris yang bersesuaian minus 4. Oke ya, minus 3 minus 4 dikalikan nilai baris kunci baru. Nilai baris kunci baru ini adalah ini. Oke. Lalu setelahnya ini kita tulis hasilnya adalah minus sepertiga. Lalu kita cari Z pada kolom S1. Z pada kolom S1, karena ini kan tadi kita udah punya ya. Z pada kolom S1 adalah nilai lamanya. Mana nilai Z pada kolom S1? Nilai lamanya ini 0. Lalu yang bersesuaian nilai baris kunci, nilai kolom kunci di baris yang bersesuaian adalah minus 4. Lalu nilai baris kuncinya baru berapa? 0. Oke, sama dengan 0. Seperti itu. Dan selanjutnya sampai semua nilai-nilai non kunci itu terisi. Nah, setelah itu kita cek dan kita evaluasi lagi. Sudah selesai nih iterasi 2-nya. Sudah optimal belum? Belum. Kenapa? Karena di baris Z masih ada koefisien yang bernilai negatif. Maka kita harus lanjutkan lagi iterasinya. Di iterasi ketiga. Kita masuk ke iterasi ketiga. Dengan cara yang sama kita ulangi. Kita pilih kolom kunci yang baru. Kolom kunci dipilih dengan cara memilih nilai di baris Z yang memiliki nilai negatif paling kecil. Nah, dari iterasi kedua, nilai di baris Z yang masih memiliki nilai negatif paling kecil adalah X1, yaitu minus sepertiga. Maka X1 akan menjadi kolom kunci. Setelah mencari kolom kunci, kita akan mencari baris kunci dengan cara kita cari indeksnya dulu. Indeksnya kita bagikan baris S1 3000 dibagi 4/3 dan baris X2 3000 dikalikan dibagi 3000 dibagi 2/3. Oh, mohon maaf sebelumnya, masih kembali ke sini. Satu hal lagi yang perlu kita ubah adalah ini. Kita ubah variabel dasarnya itu, kan tadi kita sudah terpilih kolom kunci itu ya. Ini kan S2 lah, kita ubah, kita ganti. Karena kita sudah mendapatkan kolom kunci, maka baris kuncinya, nilai variabel dasarnya kita ubah menjadi variabel pada kolom kunci yang terpilih. Ini jadinya enggak S2 lagi tapi berubah menjadi X2. Oke, selanjutnya masuk sini. Oke, dari kita sudah mendapatkan baris dan
tadi kita sudah mendapatkan kolom kunci. Lalu untuk mencari baris kunci, kita cari indeksnya. Kita cari indeks terkecil. Oh, terkecilnya ternyata ada di baris S1. Maka baris S1 akan kita pilih menjadi kolom kunci. Nah, untuk selanjutnya setelah itu kita akan ubah semua nilainya. Oke. Setelah kita mendapatkan kolom dan baris kunci di iterasi kedua, kita akan merubah nilainya. Pertama ini kita akan ubah nilai dari baris kunci dengan membaginya dengan nilai dari kolom kunci. Nilai baris kunci kan ini, nilai dari kolom kunci kan ini. Kita bagi semuanya dengan ini, dengan 4/3. Lalu nilai di kolom kunci selain nilai yang ada di baris kunci atau beririsan dengan baris kunci, kita jadikan dia 0 dan 0. Setelah itu kita kemudian ubah variabel dasarnya dari variabel dasar yang terpilih di kolom kunci. Kita ubah S1 menjadi X1. Oke, kita ubah. Oke, jadi kita udah punya nilai ini dan nilai ini ya di yang baru. Selanjutnya untuk semua sisa nilai yang ada, kita ubah dengan cara mencari dengan formulasi nilai baru ini, yaitu nilai lama dikurangi nilai baris yang bersesuaian pada kolom kunci dikalikan nilai baris kunci baru atau yang bersesuaian. Oke. Kalau untuk caranya dari buku itu lebih gampang untuk menerapkan rumus nilai barunya itu ya. Bisa dilihat di halaman 5.7, itu yang langkah ke-6 mengubah nilai baris kunci, lalu langkah ke-7 mengubah nilai-nilai di luar baris kunci. Nah, itu caranya, lebih gampang. Yang paling kiri itu adalah nilai baris yang bersesuaian pada kolom kunci. Yang paling kiri itu ya, itu adalah nilai baris yang bersesuaian pada kolom kunci. Lalu nilai paling atas, untuk coba diperhatikan 5.8, yang paling atas itu adalah nilai lama. Lalu yang bawah itu adalah nilai baris kunci baru. Dan itu dioperasikan saja. -3 dikurangi -4 dikalikan 2/3, lalu hasilnya di bawahnya. Lalu -4 dikurangi -4 dikalikan 1, hasilnya di bawahnya, gitu ya. Nah, cara itu adalah cara yang kita dapatkan dari rumus ini. Oke, setelah semua nilai pada iterasi ketiga selesai kita dapatkan, kita cek apakah di iterasi ketiga solusi optimal sudah kita dapatkan. Oke, kita cek. Oh, ternyata di iterasi ketiga kita sudah bisa mendapatkan nilai yang optimal, karena di iterasi ketiga sudah tidak ada lagi nilai negatif pada baris Z, semuanya sudah positif. Maka di sini kita sudah bisa mendapatkan solusi optimal, dan artinya kita hentikan iterasinya, tidak perlu kita lakukan perbaikan lagi. Kita hentikan. Dimana di sini kita akan sudah mendapatkan solusi atau jawaban dari permasalahan yang kita selesaikan tadi. Jawabannya adalah ini itu adalah nilainya Z atau nilai fungsi tujuannya atau nilai akhirnya. Z-nya sama dengan 12.750. Nah, X1 X2 itu adalah nilai variabel keputusan yang terpilih, di mana X1 itu punya nilai 2250, X2 punya nilai 1500. Nah, seperti itu
langkah-langkah penyelesaian menggunakan metode simplex. Sebelum kita masuk ke selanjutnya, bagaimana, apakah sejauh ini ada kesulitan atau pertanyaan yang sudah ditemukan? Ada satu lagi yang masuk kelas ya, sebentar. Ada Mbak Umi Faidah. Oke, selamat datang Mbak. Oke, semoga tadi sudah cukup jelas. Jika cukup jelas, kita lanjutkan. Kebetulan untuk modul 5 ini memang lebih berat dibandingkan metode modul 4 kemarin. Sama-sama kita membahas metode untuk menyelesaikan linear programming, tapi untuk simplex memang sedikit berat, lebih rumit dan lebih banyak perhitungan yang harus kita kerjakan. Oke, kita kembali lagi ya. Nah, ini untuk informasi tambahan. 1. Pada saat pemilihan kolom kunci, misalnya ada 2 atau lebih nilai negatif terkecil pada maksimasi atau positif terbesar kalau misalnya itu masalahnya minimasi ya, maka kita boleh memilih salah satu dari mereka. Itu terserah, kita pilih mana saja tidak masalah, karena hasilnya itu akan sama apabila kita benar dalam mengerjakannya. Ya. Lalu yang kedua, jika pada pemilihan baris kunci terdapat 2 atau lebih nilai positif terkecil, itu pun juga kita pilih salah satu dari 2 nilai itu sesuai selera kita, atau pilihnya gimana ya istilahnya, sembarang gitu ya kalau bahasa Jawanya. Semoga pada ngerti. Kita pilih sembarang aja, terserah gitu. Kita pilih terserah dari salah satu dari beberapa nilai itu nggak masalah, hasilnya akan tetap sama aja dengan syarat kita mengerjakannya dengan benar. Oke. Lalu untuk tambahan informasi ketiga, misalnya terdapat lebih dari satu alternatif penyelesaian gitu ya. Misalnya, atau maksudnya dari memiliki lebih dari satu alternatif penyelesaian itu adalah kombinasi variabel yang terpilih itu berbeda, tapi kita bisa mendapatkan nilai Z yang sama. Maka kita kan mungkin ada pertanyaan, kita pilih penyelesaian yang mana ya? Misalnya X1 10, X2 20 dengan X1 7, X2 5. Itu ternyata misalnya nilai Z-nya sama. Misalnya ini ya. Kita mau pilih yang mana kayak gitu. Nah, untuk kondisi yang seperti itu, pemilihan alternatif ini lebih ke masalah penerapan penyelesaian linear programming ke dalam masalah-masalah real ya. Misalnya mau diterapkan pada masalah-masalah yang terjadi di keseharian kita, maka kalau ada alternatif penyelesaian lebih dari satu, maka yang harus kita pilih adalah alternatif yang sesuai dengan penggunaannya, sesuai dengan prakteknya gitu. Misalnya gitu ya, kita adalah perusahaan konveksi. Antara kita memproduksi baju sama celana, ternyata ada kombinasi berbeda yang menghasilkan laba yang sama gitu ya. Kalau dari teorinya, kita terserah mau memilih kombinasi yang mana, karena yang penting kan kalau teorinya nilai Z-nya ya maksimal. Tapi kalau di prakteknya, kita harus sesuaikan produksi mana yang harus kita lebih banyakkan dan mana yang harus sedikit. Misalnya tadi kita perusahaan konveksi yang menjual baju dan celana, maka kita harus lihat polanya,
lebih banyak terjual baju atau celana? Kalau misalnya lebih banyak terjual celana, maka kita pilih variabel, maka kita pilih alternatif yang nilai variabel celananya itu yang lebih besar. Oke, seperti itu ya. Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu kita membahas penyimpangan yang ada dalam linear programming untuk penyelesaian dengan metode simplex. Yang pertama adalah penyimpangan pada fungsi tujuan. Standarnya, metode simplex itu digunakan untuk menyelesaikan linear programming yang memiliki fungsi tujuan maksimasi. Nah, maka ketika fungsi tujuan dari program linear itu adalah minimasi, maka itu adalah salah satu penyimpangan yang harus kita standarkan dulu sebelum kita menyelesaikannya. Di sini ada dua cara penyelesaian. Yang satu mengubah ke bentuk maksimasi, atau yang kedua tetap menggunakan minimasi dengan cara pengerjaan yang sedikit berbeda dengan maksimasi. Namun di modul yang kita pelajari saat ini, kita hanya akan membahas cara yang pertama, yaitu mengganti bentuk minimasi menjadi bentuk maksimasi dengan cara mengalihkan fungsi tujuannya total dengan negatif 1. Jadi, misalnya di sini kita tadi punya fungsi minimasi gitu ya. Z sama dengan 3x1 plus 4x2, maka fungsi ini harus kita rubah menjadi fungsi maksimasi dengan cara mengalihkan semua yang ada di sini dengan negatif 1. Maka akan menjadi seperti ini. Maksimasi minus Z dikalikan minus 1 ya, sama dengan minus 3x1 minus 4x2. Nah, tapi kalau kita taruhnya seperti ini pun belum standar, ini tidak bisa kita masukkan ke tabel simplex. Kita harus rubah dulu dia ke standar simplex. Kita buat sebelah kanan sama dengan itu bernilai 0. Jadi kita pindahkan variabel ini dan variabel ini ke sisi kiri, sehingga akan menjadi seperti ini. Minus Z plus 3x1 plus 4x2 sama dengan 0. Oke ya. Maaf, sebentar. Oke. Nah, lalu jika seperti ini, ada sedikit perubahan di tabel simplexnya. Yang mana? Yang di sini. Kalau tadi itu kan, kalau yang seperti ini, misalnya ini minimasi ya, misalnya ini maksimasi ya. Kalau seperti ini kan koefisien Z-nya kan 1, tapi karena dia ini maksimasinya perubahan dari minimasi, jadi ini menjadi minus Z, maka di sini koefisiennya menjadi minus 1. Nah, kondisi minus 1 ini harus kita ingat, yang mana nilai terakhir ini nanti adalah nilai kondisi saat Z-nya minus 1, ya kan? Padahal kita harus mencari nilai Z-nya saja, bukan nilai Z yang minus 1. Maka nanti kondisi terakhir saat kita sudah mendapatkan solusi optimalnya, nilai terakhirnya harus kita cari nilai Z-nya, bukan nilai minus Z-nya. Oke ya. Kalau ini minus 1, cara terakhir nanti setelah kita mendapatkan nilai NK, maka nilai NK harus dikalikan minus 1, karena nilai NK di sini adalah nilai untuk Z-nya minus. Maka kalau kita mencari nilai Z yang tidak minus, maka NK-nya harus dikalikan minus 1. Oke. Lalu selanjutnya masih ke penyimpangan. Penyimpangan yang kedua yang bisa terjadi adalah kita memiliki fungsi
pembatas fungsional bertanda sama dengan. Ini agak panjang ceritanya kalau misalnya kita sudah mendapatkan fungsi pembatas fungsional menjadi sama dengan. Ceritanya panjang, tapi kalau sudah kita tulis di rumus matematikanya akan menjadi simple dan singkat. Nah, di sini ketika suatu permasalahan dalam program linier ada pembatas fungsional yang bertanda sama dengan, maka kondisi ini akan sulit untuk diselesaikan. Nah, maka dari itu cara menyelesaikannya agar kita bisa tetap menggunakan tabel standar simplex, maka cara penyelesaiannya adalah kita harus tambahkan artificial variable atau kita simbolkan R ke dalam fungsi pembatas fungsionalnya. Di mana artificial variable ini harus 0 nilainya. Oke ya. Untuk itu di sini metode yang cocok untuk kita gunakan jika kita mendapati penyimpangan di pembatas fungsional bertanda sama dengan dan kita harus menyelesaikannya dengan metode simplex, maka kita harus menggunakan metode Big M. Di sini ada dua metode sebenarnya. Ada metode dua fasa sama metode Big M. Namun untuk modul kita ini kita akan membahas hanya metode Big M saja. Metode Big M itu yang seperti apa? Metode Big M itu digunakan untuk mengeliminasi artificial variable karena dia harus bernilai 0 ya. Kita ingin mengeliminasinya dengan cara kita memberikan nilai sangat besar sekali sebagai koefisien artificial variable itu. Oke ya. Dimana di sini pada fungsi tujuannya koefisien Big M ini pada artificial variable R itu harus bertanda negatif untuk maksimasi dan harus bertanda positif untuk minimasi. Oke. Harus bertanda negatif untuk maksimasi dan harus bertanda positif untuk minimasi. Kalau pengen mengingat-ingat jadi ya kayak kebalikannya. Kalau fungsi tujuan maksimasi, maka Big M untuk artificial variabelnya harus bertanda negatif. Kalau untuk minimasi, Big M untuk artificial variabelnya harus bertanda positif. Nah, sebagai contoh, lihat dari kiri ya. Kita punya contoh tadi, masih contoh yang sama. Kita punya maksimasi Z sama dengan 3x1 plus 4x2. Ini masih belum standar ya kalau digunakan untuk menyelesaikan dengan metode simplex. Lalu di sini penyimpangan kita taruh pada fungsi pembatas fungsional pertama. Awalnya tadi kan kurang atau sama dengan, lalu kita buat dia menjadi sama dengan. Dan kalau seperti ini penyimpangan kalau untuk penyelesaian dengan metode simplex. Oke, maka kita harus buat dia menjadi standar dengan cara kita menambahkan artificial variable di dalam fungsi pembatas ini. Kita berikan artificial variable di sini ditambahkan. Nah, dengan kita tambahkan artificial variable ini di sini maksimasi, maka kita berikan tanda negatif pada koefisien Big M-nya di fungsi tujuannya. Lalu kondisi ini kita ubah ke kondisi standar penyelesaian simplex menjadi seperti ini. Oke. Lalu untuk fungsi pembatas fungsional 2, kondisinya pertidaksamaan. Kita harus ubah ke persamaan untuk bisa kita selesaikan dengan metode simplex. Nah, dengan cara apa tadi? Kalau kurang atau sama dengan kita tambahkan
slack variabel. Maka kita tambahkan slack variabel di sini dan persamaannya menjadi sama dengan oke ya. Nah, kalau untuk fungsi pembatas tanda itu tidak perlu kita ubah apa-apa, cuman kita tambahkan karena kan kita punya S2. Nah, kalau nilai R itu kan tadi dibilang di mana nilai dari variabel artificial harus 0. Oke. Maka ini harus sama dengan 0 nanti kalau R1-nya ini. Maka dari itu untuk menghilangkan dia, kita pakai cara big M. Seperti apa itu big M? Nah, kita coba ini selesaikan ya dengan metode simplex. Metode big M tuh ya seperti ini. Ini adalah kita sudah menggunakan metode big M di dalam formulasi masalahnya. Lalu selanjutnya kita coba selesaikan masalah ini dengan menggunakan metode simplex. Nah, semua persamaan itu kita tabelkan dengan tabel yang sama. Ini adalah baris fungsi tujuan, baris persamaan 1, baris persamaan 2. Yang menjadi variabel dasar di persamaan 1 adalah R1, yang menjadi variabel dasar di persamaan 2 adalah S2. Lalu ini adalah koefisien-koefisien yang ada di masing-masing persamaan. Ini adalah nilai kanan yang ada di masing-masing persamaan. Nah, di sini kita lihat variabel dasar pada baris Z itu harus 0. Maka di sini ada sesuatu yang janggal. R1 adalah variabel dasar, tapi kok ini bernilai M? Ini tidak boleh. Kalau ini tetap bernilai M, kita tidak bisa menyelesaikannya dengan simplex. Maka ini harus kita buat menjadi 0. Bagaimana caranya membuat ini menjadi 0? Dikurangi M besar kan, gitu. Nah, kalau ini dikurangi M besar, maka harus semuanya ini dikurangi M besar, semuanya yang ada di baris Z ini. Nah, maka dari itu, agar nilai R itu bisa sebesar 0, maka baris Z itu nilainya harus diubah sedemikian rupa sehingga nilai R1 di baris Z itu sama dengan 0. Di sini disuruh mengingat metode eliminasi dalam pemecahan masalah linier. Nah, 3x1 minus 4x2 plus mr1 plus 0s2 sama dengan 0. Ini adalah kita tulis persamaannya baris 1. Kita tulis persamaan baris 1, lalu kita tulis persamaan baris R1. Oke. Kita tulis di mana di sini R1 kita harus kalikan dulu dengan M agar saat kita kurangkan persamaan Z dengan persamaan baris Z dengan persamaan baris R, untuk koefisien R1-nya itu akan bernilai 0 atau akan hilang. Caranya jadi seperti ini. Baris pertama Z akan dikurangi M kali baris kedua R1. Ini baris pertama Z-nya, ini baris kedua yang sudah dikalikan M. 2M X1, M X2, M R1, dan 0 S2. Lalu kita kurangi. Dengan mengurangi ini, MR1 kan hilang. Kalau MR1 hilang, fungsi Z-nya kan jadi seperti ini. Min 3, min 2, M X1, min 4, min M X2. Koefisien X1 dan X2 nya jadi berubah sesuai ini. Ini jadi masuk ke sini, ini jadi masuk ke sini. Dan karena tidak ada R1 dan S2, maka koefisien R1 nya 0, koefisien S2 nya pun juga 0. Nilai kanannya sama dengan ini. Oke, kalau sudah seperti ini maka sudah standar, karena nilai variabel dasar di baris Z
harus sama dengan 0. Ya. Kita bisa selesaikan ini dengan menggunakan simplex. Oke. Lalu penyimpangan yang ketiga, jika kita memiliki pembatas fungsional bertanda lebih besar sama dengan. Pada kondisi ini, saat suatu permasalahan dengan program linear ada pembatas fungsional yang bertanda lebih besar atau sama dengan, maka penyelesaiannya adalah dengan kita menambahkan variabel slack dengan tanda negatif. Oke. Jadi, kalau misalnya tadi itu, ini kan standarnya ya, standar yang tadi seperti awal banget. Lalu di sini penyimpangan kita taruh di fungsi pembatas fungsional yang kedua. Nah, standar ini kita ubah bentuknya agar bisa diselesaikan dengan metode simplex. Kita ubah jadi seperti ini. Ini kita ubah dengan menambahkan slack variabel, menambahkan ya. Nah, tapi kalau dia lebih besar sama dengan, kita kurangkan dengan slack variabel. Nah, lalu kita coba masukkan kondisi ini ke tabel simplex. Sorry. Ke tabel simplex. Nah, tapi di sini ada sebuah pelanggaran. S2 harus lebih besar sama dengan 0. Kalau ini seperti ini, S2-nya akan negatif. Ya. Minus S2 9000, S2-nya minus 9000, nggak bisa. Ini melanggar pembatas tanda. Maka dari itu, apa yang bisa kita lakukan? Kita harus melakukan perbaikan di situ. Bagaimana caranya? Kita harus tambahkan artificial variable di situ. Jadi, saat ada pembatas bertanda lebih besar sama dengan, harus kita tambahkan negatif slack variable. Tapi negatif slack variable itu jika kita cocokkan dengan pembatas tanda itu melanggar pembatas tanda, maka kita harus tambahkan artificial variable ke dalam persamaan yang memiliki pembatas fungsional bertanda lebih besar itu tadi. Nah, kalau seperti itu, maka kita harus menyelesaikannya pakai metode Big M. Oke, kita tambahkan artificial variable dan kita selesaikan dengan Big M agar artificial variable itu hilang, karena kita inginkan artificial variable itu bernilai 0. Jadi yang tadi seperti ini, kita akan tambahkan artificial variable, dan karena maksimasi kan, awalnya di sini kita minus MR2, tapi karena kita pindah ini kan di kanan, kita minuskan MR2, lalu MR2 nya kita pindah ke kiri menjadi plus MR2. Nah, kalau yang seperti ini, maka ini kita taruh ke tabel simplex dan kita dapatkan tabel yang kita bisa lanjutkan penyelesaiannya dengan metode simplex. Tapi kira-kira di sini dari tabel yang sudah kita dapatkan dari formulasi yang sudah kita sesuaikan dengan perubahan penyimpangan menjadi bentuk standar, kita ubah lalu kita bikin tabelnya, kira-kira kita bisa langsung selesaikan nggak itu? Kita masih belum bisa. Kenapa? Variabel dasar kita apa ini? S1 R2. S1 oke, bernilai 0, R2 bernilai M. Ini tidak bisa.
Kenapa? Karena variabel dasar pada Z harus bernilai 0. Jadi ini kita rubah dulu. Sebagaimana caranya sehingga ini 0. Caranya adalah mengurangkan baris Z dengan baris R2 setelah baris R2 ini dikalikan dengan M besar. Nah, dengan cara yang sama tadi, sebelum kita menyelesaikan dengan metode Big M, kita kurangkan baris pertama Z dikurangi M kali baris ketiga R2. Jadi disesuaikan, karena kan kita mau mengurangi M yang ada di R2. Oke, berarti kita sesuaikan, kita eliminasikan Z dengan baris R, seperti itu. Kalau tadi kan yang ingin kita hilangkan kan M di R1. Berarti kita ambil baris Z dan juga baris R1 gitu. Jadi bersesuaian ya. Nah, di sini kita kurangkan Z setelah R2 dikalikan M agar R2-nya itu hilang. Nah, setelah R2 hilang, kita dapatkan koefisien baru di baris Z. X1-nya jadi minus 3 minus 2M, X2-nya jadi ini, lalu X1-nya nggak ada jadinya 0, S1-nya nggak ada jadinya 0, S2-nya M, R2-nya juga nggak ada jadinya 0. Nah, lalu nilai kanannya jadinya ini, minus 9000M. Oke, kita cek lagi. S1 R2, S1 R2 0. Oke. Maka di sini kita sudah bisa menggunakan tabel ini untuk kita selesaikan dengan menggunakan metode simplex. Oke, sebentar saya coba. Tadi kita sudah sampai ke penyimpangan pada pembatas fungsional bertanda lebih besar sama dengan. Mungkin sekilas aja kita ulangi ya, tadi takutnya saya tadi nggak tahu dari mana unconnect-nya ya. Di penyimpangan kita punya penyimpangan fungsi tujuan menjadi minimasi. Kalau fungsi tujuan minimasi, maka caranya kita kalikan negatif 1 untuk membuatnya menjadi maksimasi. Lalu di terakhirnya jangan lupa kita harus mengalikan NK-nya dengan minus 1 karena nilai Z-nya juga minus 1. Lalu kalau penyimpangan bertanda sama dengan, maka kita harus tambahkan artificial variable ke dalam fungsi pembatas fungsionalnya itu, dan di fungsi tujuannya untuk menghilangkan artificial variable itu, karena artificial variable itu harus bernilai 0, kita di sini gunakan metode Big M. Caranya kita tambahkan negatif Big M untuk fungsi maksimasi, kita tambahkan plus Big M untuk fungsi minimasi. Nah, masih di pembatas fungsi sama dengan ya, itu karena kalau kita langsung masukkan persamaan awal ini ke dalam tabel simplex, itu tidak bisa langsung kita selesaikan karena variabel dasarnya tidak bernilai 0 di baris Z. Maka kita harus rubah M-nya ini dengan cara mengeliminasi. Selanjutnya, kalau kita punya penyimpangan bertanda lebih besar sama dengan, kita harus kurangkan dengan select variabel. Lalu kondisi itu akan membuat kondisi variabel dasarnya melanggar pembatas tanda di masalah ini ya. Lalu untuk itu kita harus tambahkan artificial variable. Tambahkan artificial variable. Karena fungsi maksimasi harusnya negatif Big M, tapi di sebelah kanan. Karena sudah kita arahkan ke kiri, maka akan menjadi plus M. Oke.
tambahkan. Oke. Lalu selanjutnya di sini kita tambahkan artificial variable untuk persamaan yang ada kondisi minus slack variable. Karena ini tadi melanggar fungsi batasan tanda, maka harus ditambahkan artificial variable. Nah, di sini lalu di situ kita coba menaruhnya ke dalam tabel. Nah, tabel ini apakah bisa langsung diselesaikan? Ternyata tidak, karena R2 yang merupakan variabel dasar masih memiliki koefisien M bukan 0 di baris Z-nya. Maka kita harus hilangkan M ini harus kita ubah menjadi 0 dengan cara metode Big M tadi. Kita eliminasi Z dengan baris Z dengan baris R2 dengan cara mengalihkan M di baris R2 ini. Lalu kita kurangkan, maka R2 akan habis. Karena R2 habis, maka di sini R2-nya 0. Lalu koefisiennya berubah menjadi seperti ini. X1-nya minus 3 minus 2M, X2-nya minus 4 minus 3M. Lalu S1-nya karena nggak ada 0, S2-nya M. Ya. Lalu R2-nya karena nggak ada 0. Lalu nilai kanannya berubah menjadi minus 9000 M. Lalu setelahnya, nah ini kita coba melakukan contoh penyelesaian masalah untuk beberapa penyimpangan tersebut. Contohnya misalnya di sini ya, kita punya minimasi penyimpangan ini. Nanti harus kita rubah dengan apa? Dengan kita merubahnya, kalikan semuanya itu dengan minus 1, menjadikannya maksimasi. Lalu subject to fungsi pembatas fungsionalnya. Yang pertama sama dengan. Ini juga penyimpangan, dimana sama dengan harus kita tambahkan artificial variable. Selanjutnya fungsi pembatas kedua lebih besar sama dengan. Ini juga penyimpangan. Di sini karena lebih besar sama dengan harus kita kurangi slack variable dan kita tambahkan artificial variable. Lalu selanjutnya yang ketiga ini bukan penyimpangan, tetapi kondisinya harus tetap kita ubah menjadi sama dengan untuk menjadikan standar formulasi untuk kita bisa selesaikan dengan menggunakan metode simplex. Nah, di sini harus kita tambahkan slack variable. Sehingga formulasinya akan berubah menjadi seperti ini. Nah, dimana tadi kita kan punya dua artificial variable, pertama di persamaan 1, yang kedua di persamaan 2. Sini dan sini. Karena di sini ada artificial variable, di metode Big M kita harus hilangkan dengan menambahkan koefisien sebesar M pada fungsi tujuannya. Dan karena ini fungsi tujuan maksimasi kan, tadi kita rubah menjadi maksimasi, jadi minus semua, plus gitu ya, kita minuskan dengan MR, tapi kita pindah semua sisi kanan ini ke sisi kiri, jadinya semua berubah menjadi positif sama dengan 0. Nah, ini kondisi ini itu sudah kondisi standar untuk bisa kita gunakan menyelesaikan masalah ini dengan metode simplex. Nah, kita buat tabel awalnya. Tabel awalnya ini kita buat sesuai dengan persamaan tadi, di mana ini adalah baris Z, baris persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3. Baris persamaan 1 itu adalah baris punya R1, persamaan 2 punya R2, persamaan 3 punya S3. Nah, lalu ini koefisiennya. Kita isikan semua. Nah, di sini kita lihat variabel dasar kita adalah R1, R2, dan S3.
oke ya. R1, R2 dan S3. Kita lihat di sini R1, R2 dan S3. S3-nya sudah oke, 0 nilainya. Tapi R1 dan R2 ini nggak bisa. Karena R1 dan R2 ini harus nilainya juga 0 di sini. Maka di situ Z ini harus kita kurangkan dengan baris R1 dan R2 yang sudah dikalikan dengan M besar. Maka kita kurangkan seperti ini. Ini akan membuat R1-nya hilang, lalu kita kurangkan ya, R2-nya hilang, dan akhirnya koefisien terakhirnya seperti ini. Dan koefisien ini akan masuk ke sini, akan menggantikan koefisien lamanya X1. Dari 5 berubah menjadi 5 minus 4M. Lalu X2-nya 2 minus 4M. Oke. R1-nya udah nggak ada ya, jadinya 0. S2-nya jadinya M. Ini. R2-nya nggak ada juga, jadinya 0. S3 pun juga nggak ada, 0. Kita cek R1, R2, S3. R1, R2, S3 sudah sama-sama. Maksudnya di sini sudah 0 semua di baris Z. Artinya ini sudah oke dan sudah bisa kita gunakan metode simplex untuk menyelesaikannya. Oke, kita masuk ke penyelesaian metode simplex. Kita ulangi cara-cara penyelesaian metode simplex. Kita pilih kolom kunci dengan kita melihat pada nilai Z, pada baris Z yang memiliki nilai negatif paling kecil. Minus angka banyak sekali. Maka kalau 5 sama 2 dikurangi angka banyak sekali akan tetepan masih paling kecilnya 2 ya. Maka kondisi ini itu kondisi paling negatif. Jadinya X2 ini terpilih menjadi kolom kunci. Lalu setelah itu kita pilih baris kunci. Baris kunci sama, kita cari indeks positif terkecil. Dengan cara di situ kita cari masing-masing indeks dari masing-masing baris R1, R2 dan S3. Ternyata indeks positif terkecilnya kita dapatkan 3000. Itu di baris R2. Maka baris R2 akan menjadi baris kunci. Oke. Selanjutnya kita akan melakukan perubahan-perubahan pada nilai-nilai di dalam tabelnya itu. Yang pertama, ubah nilai baris kunci dengan membagi dengan nilai dari kolom kunci. Di sini kita ubah dengan kita bagi dengan 3. Akan menjadi 1. Sisanya kita buat 00 semua. Dan ini kita bagi 3, 2/3, semuanya di sini kita bagi 3. Akan menjadi ini. Selain itu, kita ubah variabel dasarnya. R2 kita ubah menjadi X2, kita ubah. Nah, setelah itu untuk baris non kunci, kita ubah semuanya dengan menggunakan rumus nilai baru ini. Cara yang ada di modul itu sangat-sangat memudahkan. Kalau rumus ini mungkin membingungkan ya, tapi kalau kita lihat rumus ini dan kita lihat yang ada di modul itu jadi lebih gampang. Yang ada di modul itu sudah disusun cara menghitungnya sedemikian rupa sehingga itu gampang buat kita untuk melihatnya. Saya carinya di sini. Kalau yang ada di modul dia tidak menunjukkan cara perhitungannya. Nah, tapi cara perhitungannya sama seperti yang tadi ada di depan-depan itu ya. Kita tulis nilai lama, lalu paling kiri kita berikan nilai baris yang bersesuaian, lalu sampingnya kita kasih nilai baris baru, lalu bawahnya kita kasihkan hasilnya.
sama seperti yang ada di halaman, misalnya kayak halaman 5.8 yang paling atas itu ada 2 ya. Seperti itu cara menghitungnya rumus nilai baru. Lalu selanjutnya, setelah kita mendapatkan semua nilai baru yang ada di iterasi kedua, kita cek dulu di situ. Apakah kita sudah bisa berhenti ataukah kita harus memperbaiki lagi iterasinya. Nah, ternyata kita masih belum bisa berhenti karena masih banyak nilai negatif. Nah, oke ya. Masih banyak nilai negatif kan di sini. Ini negatif. Ini juga negatif. Ini juga negatif. Ini positif sudahan. Kan besar dikurangi kecil. Tapi ini dan ini masih negatif. Ya. Dan 11/3, 2/3 ini sama-sama negatifnya ya di situ. Nah, di sini kita pilih kolom kunci, di mana kolom kunci di sini yang dianggap paling negatif adalah X1 kalau dibandingkan dengan S2 ya. Ini sama-sama kecil sebenarnya. Oke. Kita ambil X1 saja yang menggantikan. Kita pilih X1 di sini yang merupakan negatif terkecil dari Z, kita jadikan dia kolom kunci. Lalu untuk memilih baris kunci seperti biasa, kita cari indeksnya, kita bagikan NK dengan kolom kunci untuk masing-masing baris R1, X2, dan S3. R1, X2, dan X3 kita bagikan sini semua dengan sini. Kita dapatkan ternyata nilai positif terkecilnya ada di baris R1. Nah, lalu di sini kita buat R1 menjadi baris kunci. Seperti biasa, ini akan kita bagi dengan baris R1 ini akan kita bagi dengan nilai di kolom kuncinya agar ini menjadi 1. Dan yang lainnya ini akan kita buat menjadi 0. Lalu kolom non basic akan kita selesaikan mencari nilainya dengan rumus yang sama tadi. Nilai baru adalah nilai lama dikurangi nilai baris yang bersesuaian pada kolom kunci dikalikan nilai baris kunci yang baru. Lalu kita dapatkan di iterasi ketiga nilainya seperti ini. Dan tidak lupa kita harus ubah juga variabel dasarnya R1 menjadi X1 ya. Lalu di iterasi ketiga kita punya tabel seperti ini nilainya. Oke, kita coba cek lagi. Di situ. Masih ada tidak yang memiliki nilai terkecil di sini? Yang memiliki nilai negatif terkecil. Ini sudah positif nih. Nilai negatif tapi kecil ditambahkan nilai sangat besar sekali, sudah positif. Ini pun sudah positif. Ternyata masih ada nilai negatifnya. Berarti di iterasi ketiga masih belum optimal. Masih harus kita lanjutkan lagi iterasinya karena kita masih memiliki nilai negatif di Z. Yang mana itu di sini nilai negatifnya. Oke. Jadinya S2 akan menjadi kolom kunci. Baris kuncinya yang mana? Baris kunci kita cari dengan menggunakan indeks dari X1, X2, dan S1. Yang mana indeks positif terkecil kita dapatkan dari baris S3. Jadinya baris kunci kita adalah S3. Seret ini. Setelah itu kita ubah semua nilainya menjadi di iterasi keempat ini. Kita ubah nilai baris kunci
dengan membagi semua nilai di baris kunci dengan nilai pada kolom kunci, sehingga ini 1 dan semuanya berubah menjadi seperti ini. Lalu sisa nilai di kolom kunci kita jadikan 0 semua, dan sisa nilai non kunci kita ubah dengan rumus tadi, nilai baru sama dengan nilai lama dikurangi nilai baris yang bersesuaian pada kolom kunci dikalikan nilai baris kunci baru. Lalu selanjutnya kita juga jangan lupa mengubah variabel dasarnya, yang lama S3, yang baru S2. Jadi kita ubah di sini menjadi S2. Oke. Selanjutnya setelah kita dapatkan nilai lengkap di iterasi keempat, kita evaluasi. Masih adakah nilai negatif pada baris Z? Alhamdulillah sudah tidak ada. Artinya di iterasi keempat nilai optimal itu sudah didapatkan. Kita tidak perlu lagi melanjutkan iterasi, kita bisa berhenti di iterasi keempat. Nah, dari iterasi keempat akhirnya kita evaluasi solusi yang kita dapatkan itu seperti apa. Oke. Dari sini kita periksa hasil akhirnya. Dari kolom variabel dasar, di bawahnya baris Z, itu adalah variabel keputusan yang terpilih. Jadi kita akan memilih untuk memberikan nilai pada X1, X2, dan S2. Ini variabel dasarnya. Lalu nilai Z-nya berapa? Nilai Z-nya ini minus 14.000. Tapi ingat, ini adalah nilai Z untuk minus Z. Minus Z-nya minus 14.000. Jadi nilai Z-nya adalah 14.000. Karena tadi ini kan masalah minimasi yang kita rubah menjadi maksimasi. Jadinya koefisien Z-nya ini minus Z. Maka untuk mendapatkan Z-nya kita harus ubah lagi dia. Kalau minus Z-nya minus 14.000, maka Z-nya adalah 14.000. Dan di sini dari variabel keputusannya kita dapatkan X1 2000, X2 2000, dan S2 1000. Oke, dari sini kira-kira ada yang ditanyakan sebelum kita masuk ke sensitivity analisis atau analisis sensitivitas? Memang istilahnya lebih membingungkan daripada metode grafik ya. Tapi asal diikuti langkah-langkahnya satu-satu gitu ya, itu akan tertata dan terstruktur. Langkah-langkahnya itu sama, terasa berkali-kali, karena jika satu iterasi itu tidak cukup untuk mendapatkan solusi optimal, kita harus memperbaiki iterasinya dengan melanjutkan iterasinya sampai kita berhenti pada iterasi yang mana solusi optimalnya itu sudah bisa kita dapatkan gitu. Oke ya, kita coba lanjut lagi. Nah, analisis sensitivitas. Analisis sensitivitas ini digunakan untuk melihat apa yang terjadi pada nilai Z jika ada perubahan pada fungsi pembatas. Di sini misalnya margin value pada tabel simplex iterasi terakhir terdapat pada kolom slack variable. Di sini, ini adalah margin value pada tabel simplex di iterasi terakhir. Jadi, artinya nilai ini itu apa? Artinya nilai ini itu adalah saat kita melakukan perubahan sebesar
1 unit, maka nilai Z akan bertambah sebesar 1/4 ini. Jadi misalnya ini S1 ini kan sama dengan 1/4, maka apabila ruas kanan pada fungsi pembatas ini bertambah 1 unit, maka nilai Z itu akan bertambah 1/4. Dan apabila ruas kanan pada fungsi pembatas, di sini kan fungsi pembatas pertama, kalau di sini fungsi pembatas pertama bertambah 1 unit, maka itu akan mempengaruhi Z sebesar 1/4. Kalau pembatas nilai kanan pada pembatas kedua bertambah 1 unit, itu akan memberikan tambahan terhadap nilai Z sebesar 5/4. Oke. Jadi nilai yang ada di tabel terakhir iterasi simplex pada kolom slack variabel di baris Z itu adalah nilai margin value, yang mana itu adalah nilai yang mengindikasikan sebuah perubahan jika terjadi perubahan di nilai kanan dari fungsi pembatas yang bersesuaian. Oke ya, mungkin contohnya seperti ini. Apabila terjadi perubahan nilai ruas kanan pada suatu pembatas, maka nilai optimalnya dapat diketahui tanpa kita harus melakukan proses ulang. Cukup kita menggunakan informasi dari kolom slack ini. Misalnya, apabila fungsi pembatas yang pertama itu bertambah 100, maka nilai Z baru itu akan menjadi nilai Z lama dikalikan koefisien S1, karena yang dibilangnya adalah pembatas pertama ya. S1 dikalikan berapa bertambahnya? 100. Jadi koefisien S1 ini ya, bertambahnya berapa? 100. Ini adalah nilai lamanya. Nilai lama. Ini nilai lama. Maka nilai barunya adalah 12.775. Begitu juga nilai X1 dan X2-nya. X1 X2-nya sama. X1 lama ditambahkan koefisien S1 koefisien S1 dikalikan pertambahan pada nilai kanan fungsi pembatas pertamanya berapa? 100. Oke, begitu juga X2. Untuk mengecek apakah pertambahannya ini itu layak atau bisa diberikan atau tidak, kita bisa cek dari kita bisa cek cepatnya ya dari persamaan. Misalnya contoh kita ulangi. Persamaan pertama kan ya, kita kan merubah persamaan pertama. Persamaan pertama 2x1 plus x2 kurang atau sama dengan 6000. Nah, kalau kita tambahkan menjadi 100 pada fungsi pembatas pertama, maka coba kita cek. Kan nanti hasilnya itu akan menjadi ini dan ini. Lah, kita masukkan saja ini di fungsi persamaannya yang ada itu. Ternyata 2 dikalikan X1 baru dan ditambahkan X2 baru, itu hasilnya masih kurang atau sama dengan 6000. Itu artinya pertambahan 100 pada fungsi pembatas pertama itu bisa dilakukan atau bisa dikerjakan. Nah, lalu selanjutnya kalau begitu ada kondisinya ya, penambahan itu tuh tidak bisa dilakukan. Kalau terlalu berlebihan dan itu bisa mengurangi batasan, maka pasti tidak bisa dilakukan.
Nah, di sini bagaimana cara mencari selang bisa tidaknya sebuah perubahan itu dilakukan terhadap fungsi pembatas. Oke ya. Nah, untuk mengecek kelayakan atau cek visibilitas terhadap sebuah fungsi setelah dia ditambahkan pada ruas kanannya atau dikurangi pada ruas kanannya, itu bisa kita cari dengan kita lihat selang pembatasnya. Nah, di sini seperti sudah disinggung sebelumnya, setiap penambahan atau pengurangan nilai ruas kanan pembatas fungsional, maka harus kita cek visibilitasnya atau kelayakan penambahan dan pengurangannya itu dengan memasukkan nilai yang baru ke fungsi pembatas yang baru. Apabila tidak sesuai, maka hal tersebut tidak dapat dilakukan. Nah, untuk mencari selang visibilitas atau selang kelayakan, di sini kita kan dari contoh kita kan punya dua fungsi pembatas fungsional. Nah, di sini kita pertama pembatas fungsional pertama. Ini itu kita anggap sebagai batas bawahnya. Di sini 2250 ini tadi kan adalah nilai kanan fungsi pembatas 1 yang lama. Nilai kanan fungsi pembatas 1 yang lama. Lalu 3/4 ini adalah nilai koefisien S1 pada pembatas pertama. Oke. Pada pembatas pertama. Dikalikan, ini itu kemungkinan perubahan yang bisa kita berikan. Ini harus lebih besar atau sama dengan 0. Dari sini kita bisa dapatkan ternyata perubahan yang bisa kita lakukan itu harus lebih besar sama dengan minus 3000. Nah, karena harus lebih besar sama dengan minus 3000, maka kondisi ini adalah kondisi batas bawah. Nah, lalu untuk S1 di pembatas fungsional 1, dia itu punya nilai untuk X2 nya ya. Ini kan untuk pembatas fungsional 1. Kalau misalnya kita lakukan penambahan atau pengurangan, apakah akan bagaimanakah dia bisa merubah nilai dari hasil fungsi itu dan apakah itu layak atau tidak. Nah, untuk pembatas fungsional 1, untuk variabel X2 nya, nilai terakhirnya variabel X2 kan 1500. Nah, lalu koefisien perubahannya adalah minus setengah dikalikan kemungkinan perubahan yang bisa dilakukan. Itu harus lebih besar sama dengan 0. Dari sini kita dapatkan perubahan yang bisa kita lakukan itu harus kurang atau sama dengan 3000. Nah, ini itu adalah batas atasnya karena kita harus kurang atau sama dengan 3000. Dari sini kita bisa dapatkan bahwa selang perubahan pada pembatas fungsional 1 itu harus di antara minus 3000 sampai 3000. Ini adalah selang pada penambahan nilai ruas kanan pembatas 1. Nah, yang artinya nilai ruas kanan dari pembatas 1 tidak boleh bertambah lebih dari 3000 atau berkurang lebih dari 3000.
Oke. Maaf, saya lihat sebentar. Iya. Iya, Mbak. Oh iya, sebentar. Saya masih connect tuh. Saya masih connect. Oh, astagfirullah. Iya, tadi belum saya kasih slide. Astagfirullahaladzim, sudah. Sekarang sudah kelihatan ya? Astagfirullah. Maaf, itu tadi belum saya liatin. Iya, aduh, mohon maaf nanti. Oke, kita lanjut saja ya. Oke, terima kasih. Semoga tadi pada menyimak, melihat itu buku ya. Mohon maaf sekali. Nah, oke, kita masuk ke sensitivity analysis tadi ya. Kita langsung masuk saja ke sini. Pada sensitivity analysis itu kita melihat pada selang keberapa kita bisa melakukan penambahan dan pengurangan pada ruas kanan fungsi pembatas. Nah, di sini caranya adalah kalau pembatas fungsional 1, ini adalah nilai X1 dan nilai X2 di tabel akhir simplex, dan ini adalah koefisien X1 dan koefisien X2 di tabel akhirnya, dan ini adalah kemungkinan selangnya yang bisa kita berikan. Nah, dari situ kita akan bisa dapatkan bahwa selang penambahan dan pengurangannya itu kita bisa berikan, pengurangan dan penambahannya bisa kita berikan antara minus 3000 sampai 3000. Jadi kita tidak boleh, jadi kita bisa menambahkan itu tidak boleh lebih dari 3000 menambahkannya, tidak boleh kurang dari 3000 kalau misalnya menguranginya. Nah, untuk pembatas kedua dengan cara yang sama, tapi di sini kita lihatnya dari baris X1, baris X2 di kolom S2. Kolom S2 itu menunjukkan margin value di pembatas fungsional 2. Dan di sini untuk pembatas fungsional 2 dengan cara yang sama, selangnya adalah minus 3000 dan 9000. Maka kalau untuk mengurangi tidak boleh lebih dari 3000, dan kalau untuk menambah tidak boleh lebih dari 9000. Nah, kalau tadi di fungsi pertama kita kan tambahkannya 100, ya kan masih masuk ya, makanya di situ saat kita masukkan nilai barunya itu masih tetap layak. Nah, lalu ini kita coba melihat kondisi yang lain. Nah, dari setelah kita mencari selang, kita simpulkan pembatas fungsional 1 selang pertambahannya antara minus 3000 sampai 3000. Pembatas fungsional 2 selang penambahannya dari minus 3000 sampai 9000. Nah, dari sini coba kita lihat, apabila fungsi pembatas pertama kita tambahkan 4000 gitu ya, maka hasil barunya seperti apa? Hasil barunya seperti ini, Z-nya jadi 13.000, X1-nya jadi 5.000, dan X2-nya jadi minus 500. Dari sini sudah kita lihat ini sudah tidak layak, tidak visible. Karena kita maunya di fungsi batasan tanda X2-nya kan harus positif, tapi ternyata ini X2-nya negatif. Ini tidak bisa ya. Jadinya dari sini sudah kelihatan tidak layak.
Tapi coba kita masukkan lagi ke cek visibilitasnya. Kita masukkan, ini kan persamaan awal kita masukkan ini. Kalau hasil barunya seperti ini, bagaimana? Ternyata ini itu kondisinya lebih besar daripada 6000. Jadinya ini tuh tidak layak. Penambahan 4000 ini tidak layak untuk pembatas fungsional pertama. Nah, kalau dari selangnya pun kita juga bisa lihat, kalau mau ditambahkan tidak boleh lebih dari 3000. Maka kalau kita menambahkan 4000 pasti tidak layak, karena penambahan yang layak itu adalah pada selang ini. Oke. Lalu selanjutnya kita coba menggunakan QM for Windows. Bisa sambil membuka bukunya untuk penggunaan QM for Windows ini. Karena ini license ya, karena ini light version, nggak license atau free, kita hanya bisa menggunakan solve modul forecasting, linear programming, sama waiting line saja. Nah, makanya itu untuk di modul 6 yang transportasi, kita mungkin hanya bisa coba belajar cara masukin datanya, tapi kalau untuk solve-nya mereka nggak izinkan menggunakan solve-nya karena kita di software yang free. Bisa dilihat di sini. Masih kalau untuk QM for Windows-nya masih kembang arum. Caranya sama, modul kita pilih linear programming. Kita pilih new. Lalu di sini kita tulis kembang arum. Ada 2 constraint-nya, 2 variabelnya, maksimasi, constraint 1, constraint 2, x1, x2, oke. Nah, kita isi di sini 3, 4. Ini kan juga yang tadi kita selesaikan dengan menggunakan metode simplex di yang paling awal sendiri, yang masih belum ada penyimpangan ya. Kita coba nanti lihat di sini bagaimana bentuknya. Kurang atau sama dengan 6000, 2, 3, kurang atau sama dengan 9000. Oke. Lalu kita pilih solve. Oke, kita dapat. Ini adalah kita cari solution listnya. Kalau sama yang kayak di modul 5.34, solution listnya seperti apa ini? Variabel basicnya x1, x2, select-nya non basic, select 2 juga non basic. Kalau kita ingin menunjukkan simplexnya, kita lihat iterasi. Kita lihat di ini saya kecilin, nah biar bisa kelihatan. Windows iterasi. Nah, iterasi inilah tadi simplex yang kita kerjakan, dimana x1 nya 2250, x2 nya 1500. Nah, ini semua adalah isi-isi tabel yang kita dapatkan tadi. Bisa dilihat nanti dicocokin sama pengerjaan simplex manualnya. Ini iterasi simplexnya. Oke. Oke, alhamdulillah akhirnya. Nah, untuk modul kelima itu sampai di situ.
kita belajarnya. Kira-kira ada yang ditanyakan? Untuk belajar lagi nanti silahkan melihat rekamannya, karena tadi ada yang terputus. Nanti mungkin saya nggak bisa langsung upload hari ini, nanti saya gabungin jadi satu saja biar nggak pecah-pecah. Rekaman pasti ada, saya gabungin dulu ya biar nggak pecah-pecah. Sama saya kan belum kasih PR nih ya, saya mau kasih PR, saya taruh di slide-nya ini. Nanti kan akan saya upload bisa langsung kalau slide-nya, tapi kalau videonya nanti saya gabungin dulu biar jadi satu file. Ini PR ya. Karena saya membutuhkan 3 PR, ini saya mau kasih 2 PR dulu untuk data nilai. Yang satu, kerjakan tes formatif semua tes formatif modul 4 yang metode grafik itu ya, modul 4 untuk semua, enggak ding, untuk kegiatan belajar 1 dan 2. Semua saja ding. Lalu yang kedua itu PR-nya gunakan praktek gunakan software QM untuk mengerjakan latihan kuliah belajar 3 modul 5 halaman 5.35. Oke. Ini PR-nya. Oke, nanti saya tulis lagi di grup. Ini saya kirimkan saya kirimkan filenya, nanti saya bikin khusus picture untuk PR-nya. Untuk deadline-nya sebelum atau pertemuan terakhir. PR saya terima pertemuan terakhir ya, maksimal. Kita pertemuan terakhir itu kan tanggal 30 September. Itu jadi nanti akan ada satu PR lagi. Jadi dikerjakan dulu biar nggak mepet-mepet. Saya kasih waktu lama kan ya, sampai 30 September. Oke, jangan lupa ini PR-nya ya. Dikerjakan, dikumpulkan tanggal 30 September. Soft file. Oke, terima kasih atas kehadirannya dan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.